Selamat malam tutor dan teman-teman mahasiswa. Selamat malam. Jadi saat ini tanggal 17 Mei 2025 saya Viali Della Rosa Titailu dengan NIM 0532535529 akan coba mengerjakan tugas 2 dari analisis dan visualisasi data MSN 4310, di mana tugas tersebut seperti yang sudah kita lihat sebentar. Saya kali ini ambilkan ini tugas 2-nya, yaitu kita disuruh untuk menggunakan informasi berikut. Jadi ini saya udah download sebelumnya data di Google Drive ini. Itu udah saya download dan saya taruh ya di sini ya, di download ini data underscore pendapatan.csv ini. Jadi nanti kita akan gunakan itu, terus kita juga akan install paket untuk diinstal di RStudio, karena ini kita mengerjakannya menggunakan aplikasi program RStudio ya. Jadi bagi teman-teman yang belum menginstal, bisa install dulu aplikasinya ini, RStudio. Ini saya sudah install versi 4.4.2. Jadi kita mulai saja. Untuk pertama-tama kita seperti yang sudah saya kerjakan di sini. Ini tahap pertama tuh persiapan, kita instalasi dan load paketnya ya. Ini paketnya, paket instalan ggplot2, dp layer, broom, sama ggpubr ya. Kita langsung masukkan dari sini, kita install. Ini karena saya udah nginstal RStudio-nya, dia minta permintaan buat restart seperti itu. Nah ini lagi jalan ya, instalannya lagi jalan. Nah dia menginstal itu. Nanti kita bisa juga ngelihat di paketnya ini ya, nanti yang sudah checklistnya itu apa aja gitu. Ini sebenarnya ggplot2 gitu, udah terinstall sebenarnya. Di player juga udah, tapi untuk menjelaskan ini semua ya kita ulang saja instalannya. Penjelasannya ini benar-benar terurai. Ini juga library-nya ggplot2, di Bloom library ini juga kita saya install. Ketika semua udah checklist semua nih, ggplot-nya di player Bloom sudah terinstall semua. Lalu kita mulai import data ya. Data ini udah saya taruh ya. Jadi kita import datasetnya dulu. Nah ini datasetnya kita read. Penulisan garingnya ini juga harus sesuai ya. Terus penempatan filenya ini harus sesuai juga. Ini penamaannya saya dataset.cv saya kasih namanya. Itu saya taruh di sini ya. Nah ini udah saya taruh di sini, ini dataset.cv ya. Jadi kita enter saja. Bentar, ada error. Ya, jadi untuk penulisan datasheet-nya ini tadi petiknya ini ternyata di komputer saya itu menggunakan petik 1 ya ininya, settingannya. Terus ini garingnya tuh bukan garing ke kiri tapi ke kanan yang ini. Jadi ini sudah sesuai, sudah benar, datasheet-nya sudah terbaca. Setelah itu kita lanjutkan ke kalikan kolom pendapatan dengan 10.000. Nah, kalikan kolom pendapatan dengan 10.000 ini ininya rumusnya ya. Nah, ini dataset dolar pendapatan kita kalikan 10.000. Oke. Jika sudah, baru kita analisis sama visualisasinya histogram untuk cek distribusi normalitas. Nah, nanti hasilnya seperti di bawah ini ya, tapi kita cek langsung. Jadi ini ggplot dataset, X-nya X, di mana X itu pendapatan, histogramnya nanti warnanya biru,
fill-nya atau background-nya, terus color-nya itu black. Ntar judulnya histogram variabel kebahagiaan, sedangkan dari pendapatan itu X-nya itu pendapatan, Y-nya itu frekuensi, seperti itu. Seperti ini. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Ini kamera saya taruh ke atas saja. Tampilannya seperti ini udah saya copy juga ke data tugas ini. Berikutnya ini scatter plot. Scatter plot untuk cek hubungan linear antara variabel. Ini saya udah ini shortcutnya, kita copy ke ini ya. Nah, di mana dataset yang tadi penamaannya itu sudah kita ini, X-nya itu kebagian. Nah, ini yang tadi histogram kebagian udah sesuai ya. Ini frekuensi, ini pendapatan ya. Frekuensinya itu ya dari 0 sampai 30 ini. Terus warnanya biru, terus pendapatan itu sampai 60.000 ya. Itu karena dikalikan 10.000 tadi. Terus ini kita pengen bikin gigi plotnya ini dengan warna biru ya. Judulnya scatter plot kebagian versus pendapatan. Jadi antara kebagian dan pendapatan itu kayak gimana sih ininya. Nah, ada error ternyata. Nah, ini ternyata tadi ya seperti yang kendala sebelumnya ya. Terbalik nih antara petik dan petik 2 ya. Jadi untuk penulisan atau perintah warna ini kan kita harus pakai petiknya satu aja. Tapi kalau untuk kayak judul atau variabel-variabel lainnya itu menggunakan petik 2 seperti ini. Tadi saya menggunakan petik 1, dia langsung ngasih tanda error nih. Karena saya mengerjakannya di komputer yang lain tadi. Terus perekamannya ini saya menggunakan laptop saya. Jadi mungkin ada variabel yang berbeda. Ini tampilannya udah sesuai scatter plot bagian dan pendapatan ini. Tampilannya seperti ini, saya juga sudah copy. Jadi berikutnya kita regresi linear sederhana di mana model LM-nya itu pendapatan kebagian itu membaca dataset ya. Summary model. Coba kita tampilkan ya. Nah, ini juga ada error ternyata. Sepertinya adalah sama. Ya, ternyata ini ada kesalahan di penulisan summary ini, harusnya S-nya nggak boleh besar dia, S-nya kecil. Jadi penulisan summary itu sehingga ini sudah bisa ditampilkan ya, dia nge-call-nya itu. Ini kita capture aja karena belum sempat kita copy ke laporan ya. Ya, berikutnya uji homoskedistisitas ya. Mulai dari plot ini, coba ya kita tampilkan. Terus nanti dia akan banyak nampilin ini ya, model grafik homoskedistisitas. Coba kita tampilkan. Baik. Oke. Nah, ini dia bakal ini hit untuk lihat tampilannya. Nah, ini residual versus fitted, residual gimana pendapatan dan kebahagiaan tuh gimana grafiknya. Jika antara pendapatan dan kebahagiaan itu beriringan atau seperti bagaimana. Nah, ini juga grafik berikutnya standar residual, theoretical quantiles, residual, grafiknya seperti ini. Kira-kira ada 3 grafik ya, tampilkan. Ada 4 nama residual
leverage. Ini leverage seperti ini grafiknya. Jadi ya seperti itu, ada 4 grafik dari uji homoskedastisitas ya. Yang terakhir kita buat visualisasi lengkapnya ya dari plot data ini. Ya selesai, itu tampilannya seperti apa. Ini hasil akhirnya ya. Cuma kita lihat kita praktekkan langsung aja ya. Seperti apa. Nah, seperti itu ya. Ini tadi perintah color blue itu petiknya 1 ya. Kita harus tahu. Ini kayak ini warna juga black ini. Di sini juga EQ, harus EQ-nya tambahan lagi ke dalam plot. Ini EQ paste non curve model 1 tambah. Nah, ini kalau tanda, kalau variabel seperti ini petiknya 2 ya. Ini juga Y sama dengan petiknya 2 tuh. Tapi pendapatan ini ya coba kita enter dulu. Ada error enggak? Kita tidak ada error dan hasilnya sesuai. Di mana Y ini 9192 74 plus 104 607 9X ya. Inilah antara pendapatan dan kebahagiaan, grafiknya seperti ini. Seperti itu visualisasi lengkapnya. Dengan demikian pengerjaan dari tugas 2 analisis dan visualisasi data sudah selesai. Saya Viali Della Rosati Tailu dengan NIM 0532533529 mengucapkan terima kasih kepada tutor atas bimbingan di modul-modul sebelumnya. Selamat malam dan terima kasih.